Lebih memudahkan lagi, para tersangka lakukan aksi bejat dan keji ini akibat kecanduan film porno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua teman-teman yang mendengarkan podcast kisah nyata di channel kami ini. Semua kisah yang kami bahas di channel ini merupakan rangkuman kisah dan kejadian nyata yang sudah tersaji di beberapa media online maupun media offline. Tujuan kami merangkum kisah ini tidak lain hanya untuk sarana edukasi dan sarana kita untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentunya dalam setiap ucapan maupun tindakan kita nanti di berbagai kondisi. Sebelum teman-teman mulai mendengarkan pembahasan kami, alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan diri dengan baik. Persiapkan juga camilan beserta kopi, karena kronologi akan kami beberkan tanpa berasumsi. Selamat mendengarkan. Pemirsa, seorang siswi SMP berusia 13 tahun ditemukan tewas tergeletak di tempat pemakaman umum Talang Krikil, Palembang, Sumatera Selatan. Di hari Selasa, di tanggal 3 September 2024, polisi menangkap seorang remaja berinisial IS yang masih berusia 16 tahun. Setelah penangkapan IS ini, polisi kembali menangkap 3 orang remaja lagi yang usianya juga masih di bawah umur. Tepatnya MZ berusia 13 tahun, NS 12 tahun, dan AS yang masih berusia 12 tahun. Polisi menangkap 4 remaja tersebut terkait pengakuan salah satu saksi dari rekan mereka yang mengatakan kalau 2 hari sebelumnya mereka dengan bangganya menceritakan kepada rekan saksi tersebut kalau dirinya baru saja melakukan hubungan suami istri dengan seorang remaja yang baru saja mereka kenal. Dan mirisnya lagi, 2 hari sebelum penangkapan keempat pelaku ini, telah ditemukan jenazah seorang remaja wanita yang tergeletak begitu saja di areal pemakaman umum di area Talang Krikil, Palembang, Sumatera Selatan. Penemuan jasad remaja tersebut sempat mengejutkan warga sekitar. Bahkan kabar penemuan jenazah korban ini menjadi cukup viral di media sosial. Setelah diselidiki, ternyata korban berinisial AA yang masih berusia 13 tahun. Ibu korban AA yang bernama Winarti mengatakan, ketika sedang ramai tentang penemuan jasad remaja tersebut, Ibu Winarti tidak menyangka kalau jasad yang ditemukan tersebut merupakan putrinya sendiri yang selama 13 tahun ini dia rawat hingga sekarang. Ibu Winarti menceritakan, awalnya dia mendapat kabar dari keponakannya kalau ditemukan jasad mirip dengan ciri-ciri anaknya yang berinisial AA di areal tempat pekuburan Cina. Mendengar berita tersebut, Ibu Winarti pun langsung menuju ke kuburan Cina. Dan Ibu Winarti melihat sudah ramai dengan polisi. Dan anak Ibu Winarti ini pun langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Dari situ Ibu Winarti masih belum percaya
kalau jenazah yang ditemukan tersebut adalah anaknya yang berinisial AA, yang bahkan 1 jam sebelumnya Ibu Winarti masih mengobrol dengan anaknya tersebut. Berdasarkan hasil otopsi kepolisian, korban AA ini meninggal lemas karena kekurangan oksigen dan juga ditemukan luka akibat benda tumpul di leher korban. Awal mula kejadian tersebut ketika beberapa minggu sebelumnya IS yang menjadi tersangka dikenalkan oleh M dengan AA yang menjadi korban. Setelah perkenalan tersebut, IS dan AA secara pribadi sering berkomunikasi melalui pesan di media sosial Facebook. Dan petaka dimulai ketika IS mengajak AA menonton kesenian kuda lumping yang berada di kawasan Jalan Pipareja, Kecamatan Kemuning pada hari Minggu siang. Saat itu, ketika IS berjumpa dengan AA, IS lantas mengajak AA untuk jalan-jalan di krematorium bersama ketiga rekannya, yaitu MZ, NS, dan juga AS. Ketika sampai di TPU Talang Kerikil inilah, polisi menyebutkan IS membujuk AA untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Namun, ajakan tersebut ditolak mentah-mentah oleh AA. Dan disinilah AA dan rekannya mulai beraksi, memaksa AA untuk melakukan aksi keji tersebut. IS secara spontan langsung membekap mulut dan hidung AA, sementara tubuh AA dipegang oleh ketiga rekan IS tersebut. Tak lama kemudian, AA pun meninggal di lokasi kejadian. Namun IS dan teman-temannya mengira kalau korban AA ini hanya sedang dalam kondisi pingsan saja. Dan di keadaan itulah, tersangka IS yang masih berusia 16 tahun mulai melakukan aksi biadabnya dengan cara meruda paksa korban yang sudah meninggal. Dan ketika IS sudah puas menyalurkan hasrat binatangnya ini, korban AA yang sudah meninggal dunia ini kembali diruda paksa oleh ketiga teman IS dengan cara bergantian. Agar aksi bejat mereka tidak diketahui orang lain, setelah mereka melakukan aksi bejat tersebut, mereka pun membopong jasad korban ini ke areal pemakaman yang berjarak kurang lebih 30 menit dengan berjalan kaki. Dan ironisnya, di lokasi kedua ini, keempat pelaku kembali meruda paksa korban yang sudah meninggal secara bergantian. Dan sesudah melakukan aksi keji tersebut, mereka meninggalkan begitu saja jasad AA di areal pemakaman. Dan keempat pelaku ini kembali menonton pertunjukan seni kuda lumping di kawasan Jalan Pipareja. Dan dengan bangganya mereka menceritakan tentang perbuatan keji mereka tersebut kepada teman-temannya. Hingga akhirnya polisi berhasil menangkap keempat pelaku di hari Selasa, 2 hari setelah kejadian itu mereka lakukan. Dan dari pemeriksaan terhadap pelaku, polisi menyebutkan jika motif keempat pelaku melakukan hal bejat tersebut
Tak lain karena mereka ingin menyalurkan hasrat seksualnya. Dan polisi juga menyebutkan kalau pelaku IS ini sudah kecanduan dengan konten-konten pornografi yang didasarkan pada bukti temuan video bermuatan pornografi di ponsel pelaku berinisial IS ini. Dari sini kita belajar kepentingnya kita melihat lagi HP anak kita. Pentingnya kita mengecek kembali file-file apa yang ada di HP milik anak kita secara kondusif. Karena kita tidak pernah tahu kejadian apa yang akan mereka lakukan ketika mereka menonton hal-hal yang tidak selayaknya mereka tonton pada usianya. Semoga kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kita selaku orang tua untuk selalu mendidik anak untuk menjadi seseorang yang soleh, yang berbakti, yang beradab, yang juga bermanfaat untuk keluarga, untuk masyarakat, dan juga untuk negara. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam. Semoga kejadian seperti ini tidak lagi terjadi di muka bumi ini. Dan semoga Tuhan selalu menjaga kita dan juga keluarga kita dari segala macam mara bahaya, dari segala niat jahat seseorang, dan dari segala tipu daya setan. Amin. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton dan mendengarkan podcast kami ini. Silakan di-share, di-subscribe, di-like video kami ini. Dan juga tuliskan di kolom komentar, kira-kira kalian mau diceritakan tentang cerita fakta mengenai kasus apa lagi? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.